Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih banyak buat pagi hari ini. Kami sungguh sangat bersyukur sampai detik ini Engkau terus memelihara kami, Tuhan. Hari ini kami memasuki lagi minggu kedua di tahun 2022 ini. Kami sangat bersyukur itu semua kami bisa lewati karena Tuhan. Kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Di sana mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Saudara yang terkasih, ketika kita lihat dan mempertimbangkan bagaimana perintah Allah di ayat 2 mengatakan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Perintah pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Saudara yang terkasih, ketika kita mempertimbangkan perintah-perintah ini, menurut saudara manakah yang paling mudah untuk dipatuhi? Tentu saja saya tidak akan terkejut ketika saudara menyebutkan dua yang pertama, ya. Jadi perintah yang pertama. Nah, mari kita lihat perintah pertama. Apakah kita mengutamakan Tuhan? Di sana, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apakah kita dalam kehidupan kita selalu mengutamakan Tuhan? Ya, saya tidak tahu, tapi tidak tahu di mana aja, tapi hampir di seluruh dunia, saudara, hampir di seluruh muka bumi ini, di mana banyak orang menjadikan tempat-tempat favorit mereka menjadi dewa. Ya, sering sekali mereka menghabiskan waktu yang sangat mungkin menyenangkan hati mereka di hari Minggu. Tempat basket menjadi dewa mereka, pantai mungkin, kesempatan setiap hari Minggu saya ke pantai, itu menjadi tempat dewa mereka, atau tempat olahraga lainnya, atau anak-anak yang punya kegiatan di hari Minggu. Karena orang dewasa yang melatih ini hanya bisa di hari Minggu, anak-anak pun ikut hari Minggu, mengikuti semuanya kegiatan hari Minggu sehingga lupa gereja. Tidak, gereja bukan menjadi lagi prioritas dalam hidup mereka. Anak-anak muda sekarang, hanya hari Minggu kami ada waktu bertemu. Hanya hari Minggu kami bisa bareng-bareng. Hanya hari Minggu kami ada kesempatan. Saudara yang terkasih, mereka tidak menyadari bahwa justru hari itu mereka sudah membuat dewa dalam diri mereka. Mereka sudah membuat sesuatu yang tidak paling utama dalam diri mereka. Bukan lagi Tuhan menjadi prioritas utama mereka, tapi mereka sudah mulai membuat yang lain menjadi prioritas. Dengan semua alasan yang secara logika manusia adalah masuk akal. Apa yang mereka lakukan? Saudara yang terkasih, bagaimana juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengharuskan pekerjaannya untuk mengorbankan waktunya bersama keluarga jika ingin naik pangkat.
Mereka akan kehilangan waktu-waktu yang indah bersama dengan keluarga demi pekerjaan mereka. Saudara terkasih, ambisi telah menjadi dewa. Ambisi orang telah menjadi dewa dalam hidupnya, sehingga dia akan melakukan segala cara untuk mengejar ambisinya. Saudara yang terkasih, kita sering membaca berita-berita atau kita sering membaca informasi-informasi atau sesuatu yang memotivasi diri kita. Dengan media memberitahu kita bahwa apapun yang terasa baik pasti baik. Sering sekali apa yang menurut kamu baik lakukan. Kita sering mendengar ini, apa yang kamu rasa cocok untuk dirimu kamu lakukan. Tanpa kita sadari, kesenangan kita itu sudah menjadi dewa bagi kita. Ini telah menjadi dan itu sering sekali berkelanjutan. Saudara yang terkasih, banyak sekali gambaran-gambaran dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa dewa-dewa kita sudah banyak selain Tuhan. Tuhan seharusnya adalah Tuhan satu-satunya. Jelas sekali Tuhan mengatakan supaya kita tidak membuat bagi kita patung apapun. Jika kita tidak melakukan itu, tentu saja kita menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Tidak mungkin kita membuat Tuhan lain selain Dia, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, sudahkah Anda menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai Tuhan dalam hidup saudara? Apakah saudara sedang melakukan atau menyembah sesuatu yang Anda tidak sadari? Handphone sudah menjadi dewa bagi orang lain. Sedikit disentuh handphonenya dia bisa sangat marah. Dia takut orang akan tahu apa yang terjadi tentang handphonenya. Atau dia takut handphonenya akan jatuh atau rusak atau bagaimana, dia akan bisa sangat marah. Sampai dia lupa dia adalah anak Tuhan. Dia adalah seorang Kristen. Saudara yang terkasih, kemanakah saudara bisa pergi? Kemana saudara bisa lari dari kenyataan ini? Bahwa sebenarnya selama ini kita sering menjadikan ada hal lain menjadi dewa dalam hidup kita. Musik, film, televisi, pria, wanita, ke mall, shopping, belanja, segala macam sudah menjadi dewa bagi kita. Sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita lupa akan prioritas kita yang utama. Saudara yang terkasih, semua tampaknya tidak memiliki masalah dengan semua ini. Kita pikir, oh itu biasa. Oh nanti juga baik-baik aja. Enggak, nanti saya akan ibadah lagi. Enggak, ini hanya sementara. Sementara kita ini bisa berlama-lama sehingga bisa menjadi habit kita, bisa menjadi kebiasaan kita. Saudara yang terkasih, hari ini mari kita belajar untuk tidak menjadikan dewa apapun dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, apakah saudara menggunakan neraka atau sialan atau nama Tuhan dalam percakapan Anda? Kita mengeluh setiap kali kita, oh Tuhan, kenapa ini bisa terjadi Tuhan? Kita sebut-sebut nama Tuhan, kita komplain sama Tuhan. Kenapa hidupku bisa terjadi seperti ini? Kenapa nasibku bisa seperti ini? Atau kita berbahasa kotor ketika kita punya masalah, kita memaki, kita menghina orang lain, kita memaki diri kita menyalahkan diri kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi prioritas kita sebenarnya? Tuhan adalah Allah dan Dia tidak berubah selama-lamanya. Dia mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Dalam segala apapun Dia katakan, akulah Tuhan Allahmu. Dalam persoalan apapun yang kita hadapi, kita punya Tuhan Allah, Allah Israel, Yesus Kristus yang selalu ada untuk kita. Mari kita pikirkan lagi tentang bagaimana kita menjalani perintah ini, perintah yang sangat penting ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, prioritaskan Tuhan. Ini hari Minggu, kesempatan tidur sangat lama. Hari Minggu bukan menjadi hari kebahagiaan baginya dalam mempersiapkan prepare untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu baginya adalah hari di mana dia bisa menarik selimut lebih lama lagi untuk tetap bisa tidur. Terlambat ke gereja dengan semua alasan yang tepat secara dunia. Saudara yang terkasih, ubah hidupmu. Karena Tuhan sebenarnya sudah sangat merubah hidupmu. Tapi kebiasaan kita yang selalu mendewakan segala sesuatu di sekitar kita, kita lupa mengutamakan Tuhan.
Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, termasuk itu malas, berbahasa kotor, tidak memprioritaskan ibadah. Itu adalah patung yang menyerupai banyak hal. Sekali lagi saudara yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik. Kami sangat bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Engkaulah Tuhan Allah. Ampuni kami jika kami membuat patung-patung yang menyerupai banyak hal, sehingga kami lupa bahwa Engkaulah Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sungguh sangat baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.